Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna fit ta'wil amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah pada siang hari ini kita belajar di pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Pada kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia tentang teks fiksi, yaitu teks cerita. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tokoh, ya, mengenal tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ya, tokoh itu yang diceritakan di teks fiksi. Siapa aja tokoh protagonis? Dia adalah tokoh yang baik atau yang positif. Siapa itu tokoh protagonis? Itu tokoh yang tidak baik atau tokoh yang negatif. Baik. Silakan buka bukunya halaman 38. Mari kita mulai dengan membaca doa. Sebelum belajar dimulai, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Oke. Kita langsung cerita pada zaman dahulu. Waduh, ini gambar apa ini? Wah, ini dinosaurus. Bukan ini ya, terlalu jauh ceritanya ya. Kita putar waktunya. Nah, kita mengenal identifikasi fungsi tokoh ya dalam cerita. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Iya. Jadi ini adalah lawan dari tokoh antagonis. Yang satu baik, yang satu jahat, yang satu devil ya, yang satu angel. Nah, lawanan ya, protagonis dan antagonis. Baik, perhatikan cerita berikut. Asal usul nama Minangkabau. Coba dibuka bukunya halaman 39. Di suatu negeri di Pulau Sumatera ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu ketika, kerajaan tersebut didatangi oleh seorang peternak kerbau yang tinggal di perbatasan Pulau Sumatera. Sang peternak pun bergegas untuk bertemu raja dan menyampaikan suatu hal penting kepadanya. Paduka, hamba adalah rakyatmu yang tinggal di perbatasan pulau ini. Hamba jauh-jauh datang ke sini ingin menyampaikan suatu berita penting kepada Paduka Raja. Ucap peternak kerbau. Raja pun mengizinkan rakyatnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan berusaha mendengarkan dengan seksama. Paduka, suatu pagi di perbatasan, hamba melihat ada sekelompok pasukan dari negeri seberang yang sedang bersiap menyerang negeri kita. Jumlah mereka sangat banyak, Paduka. Peternak kerbau menjelaskan. Mendengar cerita dari rakyatnya, raja menjadi gelisah. Raja sangat tidak menyukai peperangan. Ia pun mencari cara untuk melindungi rakyat dan kerajaannya melalui jalan lain selain perang. Beberapa hari kemudian, perkataan peternak kerbau itu pun terbukti.
Sekelompok pasukan dari negeri seberang pun datang ke kerajaan dan mengatakan ingin menguasai kerajaan yang makmur dan subur itu. Raja pun berusaha untuk tetap tenang menghadapi pasukan tersebut agar tidak terjadi peperangan. Hai kalian, pasukan asing, jika kalian menginginkan kerajaanku, kalian harus mematuhi syarat-syarat dariku. Jika syarat itu terpenuhi, aku akan menyerahkan kerajaanku dengan sukarela. Ucap Paduka Raja. Setelah mendengar syarat dari raja, mereka pun tersenyum dan menyanggupinya. Menurut pasukan asing, syarat dari sang raja sangat mudah, yaitu hanya mengadu kekuatan kerbau. Mereka yakin bahwa saat adu kerbau nanti, pasukan mereka akan menang dan kerajaan pun menjadi milik mereka. Setelah melakukan beberapa persiapan, hari yang ditunggu pun tiba. Raja dan pasukan asing pun mulai memperlihatkan kerbau pilihan mereka untuk diadu. Pasukan asing membawa seekor kerbau betina yang sangat besar dan memiliki tanduk yang tajam. Sementara itu, dari pihak raja hanya membawa seekor anak kerbau yang tampak lesu. Melihat kerbau milik sang raja, pasukan asing tersebut tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin bahwa kerbau besar mereka pasti akan menang. Buka bukunya, halaman berikutnya. Namun saat kedua kerbau dimulai, anak kerbau milik raja langsung menuju kerbau betina milik pasukan asing. Kerbau kecil tersebut tidak menyerang kerbau besar, melainkan hanya menyusu pada kerbau betina tersebut. Ternyata sang raja sudah merencanakan hal itu. Ia memilih anak kerbau yang kehausan untuk melawan kerbau betina yang besar milik pihak asing. Pihak asing pun sangat terkejut saat melihat kerbau miliknya hanya diam saat anak kerbau itu menyusu padanya. Setelah rasa hausnya hilang, anak kerbau itu meninggalkan kerbau betina yang lemah setelah menyusuinya. Akhirnya, anak kerbau pun dinyatakan sebagai pemenang dalam perlombaan adu kerbau, kekuatan kerbau. Pasukan asing pun menerima kekalahan mereka dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan tersebut. Sejak kemenangan itu, raja memutuskan untuk menamai negeri tempat kerajaan mereka berada dengan nama Minangkabau. Kata tersebut diambil dari kata Minang yang berarti menang dan Kabo yang berarti kerbau. Dalam bahasa setempat, jika digabungkan kata Minangkabau berarti Kabo yang menang. Oke, ceritanya sudah selesai. Mari kita jawab pertanyaannya ya. Coba siapkan pensilnya ya. Dede Alfian coba baca soal nomor 1. Nyalain mikrofonnya. Inayah nyalain mikrofonnya. Lira nyalain mikrofonnya. Silakan Dede Alfian. Nomor 1. Siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis? Nah, protagonis itu siapa? Yang baik siapa? Raja. Raja. Oke. Terus nomor 2 dibaca sama Lira. Siapa yang berperan sebagai tokoh antagonis? Siapa? Yang jahatnya siapa? Pasukan Asing. Pasukan asing. Iya. Coba Inayah nomor 3 dibaca. Bagaimana sifat dari tokoh protagonis? Nah, sifat protagonis gimana sifatnya? Sifat raja sangat bijak ya. Menyelamatkan
selamatkan negaranya dengan cara diplomasi. Ya, diplomasi itu perundingan ya, yang elegan. Iya, daripada perang nanti banyak korban ya, lebih baik berdiplomasi. Oke. Baik, sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.